Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara dalam keadaan baik-baik sore hari ini. Puji nama Tuhan. Kita semua ada karena Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, bersyukur sore hari ini kita semua boleh menikmati berkat Tuhan. Ya. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, saudara dan saya tuh pasti ada di dalam satu situasi di mana kita menginginkan memiliki sesuatu. Pernah ya? Pasti kita punya keinginan. Yang ibu-ibu biasanya kepengen beli cincin lah, kalung lah, ya kepengen makan enak lah, kepengen beli baju baru lah. Ya setiap kita punya keinginan dan pasti ingin memilikinya. Ketika kita ingin memiliki sesuatu barang, saudaraku, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saudara diem aja lah di rumah. Barangkali nanti barangnya datang sendiri, begitu? Ya, tentu kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya ini berarti ada satu tindakan dari kita untuk mencari, benar? Kita akan mencari barang itu. Ketika kita misalnya menginginkan handphone yang model ini, kita akan cari. Ya, dari toko kalau tidak ada kita pindah lagi. Ya, kira-kira mungkin kalau itu sesuatu yang memang benar-benar kita butuhkan, menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, kita pasti akan mencari dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, saudaraku, sore hari ini kita mau belajar ya, satu tema dari firman Tuhan yaitu miliki roh kebenaran. Ya, setiap kita harus memiliki roh kebenaran. Mengapa, saudaraku? Karena hanya kebenaran ini yang bisa menuntun kita menuju kepada sang kebenaran. Siapa saudaraku kira-kira? Tuhan Yesus. Tanpa kebenaran, tanpa roh kebenaran yang kita miliki, kita tidak akan sampai kepada Bapa. Kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Coba kita mau buka di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Matius 6 pasal yang ke-33, tolong dibacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa tidak kerajaan Allah aja? Atau kenapa tidak kebenaran aja? Karena memang dua hal ini, saudaraku, kerajaan Allah dan kebenarannya itu tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa, saudaraku? Karena Allah kita adalah Allah kebenaran. Kalau Allah kita Allah kebenaran, kerajaannya pasti kerajaan kebenaran. Di dalam Tuhan tidak ada dusta, tidak ada kesalahan. Yang ada hanyalah kebenaran. Nah, firman Tuhan berkata, carilah. Tadi saya sudah menceritakan kepada saudara, kalau kita membutuhkan sesuatu, ingin memiliki, kita akan mencari. Beberapa hari yang lalu saya akan mencari barang baju-baju saya, akan saya vermak, akan saya kecilkan, akan saya besarkan. Enggak ada, saudaraku. Saya cari di sana, saya bongkar barang saya di sini, saya cari di sana. Penasaran, saudaraku, saya cari hari itu sampai ketemu. Nah, kata mencari di sini bukan sekedar saudara mencari. Lalu ketika saudara tidak menemukan, saudara bilang, alah ya sudahlah. Ya sudah, enggak usah dicari. Tapi kata mencari di sini adalah sungguh-sungguh kita bertindak dengan sungguh-sungguh dan membutuhkan ketekunan. Tindakan kita harus terus, belum ketemu cari terus sampai ketemu. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan tidak menginginkan kita sekedar saudara duduk di gereja, rajin, bangkunya tidak pernah kosong. Di situ pasti ada Samuel, pasti ada Bu Suryani, ya. Di sana pasti ada Bu Suhanti. Bukan hanya sekedar kita percaya dan kita masuk ke gereja, Bapak Ibu. Tetapi kita harus mencari sang kebenaran itu sampai kita mendapatkannya. Dan ketika kita mendapatkannya, tidak hanya cukup, oh ya kan aku sudah diselamatkan. Pak Abraham bilang kalau kamu percaya kamu dibenarkan. Udah aku dibenarkan. Tidak.
Tapi arti mencari yang kedua adalah kita menghidupi firman itu. Kita menghidupi kebenaran itu. Jadi kebenaran itu perlu menjadi kehidupan kita sehari-hari. Baik ketika kita ada di dalam rumah tangga. Harus benar. Jangan saudara pikir, istriku kan gak tahu. Ya, dia lagi pergi ke pasar. Jadi kalau saya bikin kesalahan, gak apa-apa. Ya, suamiku lagi kerja ini 1 minggu. Ya, aku bisa melakukan segala sesuatu. Bukan seperti itu. Tapi kebenaran yang Tuhan maksud ketika kita ada di rumah tangga, siapapun kita, Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita bekerja, saudara berjualan, saudara bertemu dengan orang lain, saudara melayani. Saudaraku, Tuhan bilang, kita butuh roh kebenaran. Nah, tujuan firman Tuhan pada sore hari ini adalah agar kehendak Tuhan terjadi pada gerejanya. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Maka harus minta roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu yang akan memimpin saudara dan saya sampai kepada kebenaran itu. Yaitu siapa? Pribadi Yesus. Tuhan ingin tuh tidak sekedar ingin. Nek, enggak mau ya sudah. Tapi seringkali Tuhan hatinya tuh rindu. Ya, dan begitu sabar menantikan saudara dan saya. Untuk datang mencari Dia sang roh kebenaran itu. Dia ingin kita itu menikmati setiap janji-janjinya. Tadi kita menyanyikan lagu. Ya, janji-janji Tuhan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Janji yang bagaimana, saudaraku? Ada 2 keuntungan ketika kita memiliki roh kebenaran yang kita cari. Nanti kita akan belajar caranya cari itu gimana. Apakah saudara cukup datang ke gereja seperti ini? Yang penting minggu saya datang, yang penting saya percaya. Ya saudaraku, yang pertama keuntungan ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam Matius 6 ayat 33 tadi. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau saudara baca di ayat ini, saudaraku berbicara tentang kekhawatiran. Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Bunga di padang aja aku pelihara, aku hiasi. Burung di udara aja aku kasih makan. Saudara dan saya itu lebih dari burung, lebih dari pohon yang mahal sekalipun. Amin. Saudara dan saya itu sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, janji tentang apa? Kamu gak usah khawatir tentang makan, minum, pakaianmu. Ada yang hari ini belum makan? Belum minum? Semua berpakaian lengkap. Bukankah itu tanda pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Ya. Saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu ini menjadi satu ingat-ingatan di dalam saya. Ya, ketika saya mau benar-benar percaya kepada Tuhan. Tuhan tuh gak pernah lupa dengan janjinya. Ketika saya masih SMA saya sudah percaya, dari kecil saya sudah ke gereja, mulai SMA saya dibaptis, saya mulai ikut melayani. Dan ketika kami menikah dengan Pak Abraham, karena beberapa tahun ada di Manado, tidak dapat pekerjaan ya saudaraku, lalu kami rencana pindah ke Jawa. Ya, lalu ketika waktu itu Pak Abraham mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab, saya ingat sekali kakak saya berkata seperti ini, kamu apa enggak salah? Kamu sudah punya anak 1, harusnya Abraham itu kerja. Jangan sekolah Alkitab lagi saudaraku. Kalau sekolahnya S2 masih mending. Jadi doktor masih mending. Apalagi profesor. Ini cuma sekolah Alkitab. Sekolah yang dianggap kebanyakan orang itu sekolah yang nanti masa depannya suram. Pendeta-pendeta itu hidupnya itu selalu kekurangan. Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, firman-Mu berkata, ketika aku mau percaya kepadamu, Tuhan bilang, aku tidak akan pernah dibiarkan kekurangan. Saya pegang janji itu, saudaraku. Dan selama hidup pernikahan kami hampir 32 tahun, Tuhan karuniai anak saya 3. Mereka semua sudah bisa sekolah dengan baik. Saya tidak pernah kekurangan yang sampai minus, nes. Gak pernah, saudaraku.
Ada kalanya suatu kali Tuhan izinkan kami kekurangan, tapi dengan segera Tuhan mencukupkan kami lagi, menambahkan. Dikatakan di sini semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau ada sesuatu yang ditambahkan, saudara kalau minum, ya airnya tinggal sedikit. Dia bilang apa? Tambah Bu, ya tambah Pak, diisi lagi. Itu artinya ada sesuatu apa yang kekurangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang saya tidak tahu. Mungkin suami saudara nggak tahu. Apalagi anak-anak. Nggak ngerti saudaraku. Mungkin saudara kekurangan kasih sayang. Saudara kekurangan perhatian dari orang-orang terdekat saudara. Ya, saudara kekurangan kesehatan. Saudara kekurangan duit. Kekurangan apa lagi? Kekurangan damai sejahtera. Tuhan bilang kalau engkau mencari kebenaran, itu akan ditambahkan. Bahkan apa yang tidak kita miliki kadang-kadang Tuhan kasih. Karena Tuhan tahu kita perlu. Padahal kita belum ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh ini, butuh itu. Kok dikasih? Sampai kebanyakan saudaraku. Itu yang pertama. Jadi keuntungan yang pertama ketika kita mencari roh kebenaran, Tuhan berkata, engkau akan memperoleh janji-janji sekarang. Lalu yang kedua tolong dibacakan Yohanes 16 ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku yang kedua, kita akan memperoleh janji-janji hal-hal yang akan datang. Apa itu hal yang akan datang? Apakah saudara tahu? Saudara tahu nanti 1 jam kemudian saudara keluar dari tempat ini? Saudara tahu apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu saudaraku, mengapa akhir-akhir ini kalau kita melihat ya orang dipanggil Tuhan tiba-tiba terdengar, loh baru sehat-sehat, ya baru minta kopi, tiba-tiba tidur meninggal. Ya, sakit hanya berapa hari, tiba-tiba meninggal. Kita nggak ngerti saudaraku. Tapi ingat ini lihat janji Tuhan. Kalau kita memiliki roh kebenaran itu, kita akan mengerti. Dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Apa itu hal yang akan datang? Beberapa bulan yang lalu, saudaraku sebelum COVID ini datang, ya Bapak Gembala setiap hari Rabu menyampaikan PA melalui Kitab Wahyu, pembukaan Kitab Wahyu itu dibukakan. Saudara kalau ingat, Kitab Wahyu itu diberikan kepada muridnya yang bernama Yohanes. Dia adalah salah satu murid yang disayang oleh Tuhan. Dia beritakan semua di situ. Di dalam Kitab Wahyu pasal 1 dikatakan, Yohanes dengarkanlah, aku akan berkata-kata kepadamu, tuliskanlah dan beritakanlah itu. Hanya dia saudaraku yang tahu. Sehingga dia tahu. Dan sekarang kita tahu, sekarang kita mengerti bahwa ada janji-janji di masa yang akan datang. Yang mungkin sekarang kita semua belum menikmatinya dan kita tidak ada satupun yang tahu. Tetapi Tuhan berkata, satu kali nanti aku akan datang. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu waktunya. Gak tahu tengah malam atau pagi-pagi buta ketika kita baru sadar mau bangun saudaraku. Ya. Saat itulah Tuhan datang. Dan Tuhan berkata akan terjadi penghakiman. Sebab itu ada satu teman saya yang berkata, emang sudah ada toh yang pernah pergi ke surga atau Bu Abraham? Buktinya orang-orang sekarang itu aku lihat dia bohong sana bohong sini. Tapi hidupnya enak, rumahnya besar, mobilnya banyak, mainnya ke luar negeri. Tapi lihat orang yang rajin ke gereja. Rumahnya gubuk terus. Makannya tahu tempe terus. Nanti kita akan lihat. Ya, karena itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sebab itu inilah waktunya saudaraku. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki roh kebenaran. Ketika firman ini disampaikan, ketika Tuhan berbicara kepada hambanya dan sekarang kita mendengar. Kalau saudara enggak memiliki roh kebenaran, salah kita sendiri. Dan kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita memiliki roh kebenaran itu.
Yohanes 14 ayat yang ke-6 tolong dibacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Selama kita tidak mau mengikuti jalannya Tuhan, tidak mau mengikuti kebenarannya, tidak mau mengikuti cara hidupnya, saudaraku, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Yang pertama, bagaimana kita memiliki Roh Kudus, yaitu kita harus fokus pada pribadi Tuhan Yesus. Saudara tahu fokus? Fokus itu contohnya begini. Ketika saya melihat tulisan di TV itu, saudaraku, pandangan saya hanya ke sana. Saya nggak peduli ada orang di kanan kiri saya, pokoknya saya lihat sehingga saya bisa membacanya. Ada satu cerita, ada satu gambaran yang saya tahu itu bukan satu kebetulan ketika saya mendapat tugas ini, ya. Begini ceritanya, Bapak Ibu. Ada seorang bapak, ya, ada seorang bapak dia berjalan, dia mengikuti Yesus jalan. Dia ikutin Yesus terus. Dia juga enggak ke kanan, enggak ke kiri. Pokoknya dia lurus kemana Tuhan jalan, belok kanan, belok kiri terus dia ikutin terus. Pandangannya kepada pribadi Yesus yang jalan itu, saudaraku. Sampai suatu kali Tuhan itu dan dia melihat bahwa dia sedang ada di satu sungai, ya, di satu sungai dan dia harus menyeberang. Ya, sebenarnya di sungai itu ada batu-batunya, ya. Jadi saudara bisa lompat. Bisa membayangkan ya, lompat ke batu satu, lompat ke batu dua, ada berapapun batu sampai kita bisa menyeberang ke sana. Nah, ketika dia ikut Yesus, lah kok Tuhan kok nyebrang? Ya, dia nyebrang lompat, tiba-tiba Tuhan celek, tiba-tiba sudah sampai di sebelah sana, saudaraku. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh bapak ini? Waktu saya lihat itu dan belum terjadi karena beberapa saat, bapak ini diam aja, saudaraku. Diam aja dia. Saya pikir, ini palingan dia mau lari ini. Dia sudah gak mau ikut Tuhan lagi. Karena dia merasa, aduh rintangan itu terlalu sukar. Aku gak bisa lewati seperti Yesus. Ya. Dan saudara tahu, tiba-tiba dia lompat ke batu satu, lompat ke batu dua, lompat ke batu tiga, sampai dia bisa nyebrang di tempat Yesus ada. Ketika dia menoleh ke belakang, saudaraku, mungkin antara batu yang satu untuk sampai ke seberang sana itu jaraknya agak jauh. Jadi mungkin kenapa dia tadi rada, kalau orang Jawa bilang tenger-tenger. Dia diam gitu ya saudaraku ya. Gimana aku bisa ikut Tuhan? Ini rintangannya sulit seperti ini. Kalau dia lompat, kepleset, dia nyebur di sungai, bisa mati. Ya, tetapi yang luar biasa. Ketika bapak ini lihat ke belakang, loh ada batu di dekat daratan yang dia mau jalan itu, saudaraku. Dan saudara tahu, ketika dia berjalan sampai di seberang, saya perhatikan bapak ini diam beberapa saat, tapi dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak berpikir barangkali ada apa ya, sesuatu yang bisa menolong saya supaya saya bisa sampai ke Yesus. Ketika dia mengikuti Yesus berjalan, saudaraku. Tiba-tiba dia lihat Tuhan itu naik ke satu gedung. Gedungnya tuh begini saudaraku, bukan gini. Tidak ada tangganya. Tiba-tiba Tuhan naik ke atas. Lalu dia jalan di tempat yang rata. Bapak ini ada di bawah. Dia cuma lihat ke atas. Bagaimana dia akan naik? Tidak ada ceritakan di situ dia bilang, Tuhan tunggu aku, tolong aku, enggak juga. Dan dia juga tetap tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Saudara tahu, tiba-tiba dia hanya pandangan ke depan kepada Yesus. Ya, dia bilang aku bukan Spiderman yang bisa lompat kayak laba-laba, saudaraku. Gimana caranya aku naik? Ketika itulah tiba-tiba di bawahnya itu ada helm, ya, sama tali. Akhirnya dia pakai helm itu. Saya sudah tidak perhatikan caranya dia melemparkan tali itu, tapi dia bisa naik dan dia bisa mengikuti Yesus kembali. Artinya apa, saudaraku? Sesuatu yang luar biasa.
Tuhan mau ketika saudara dan saya ikut Tuhan. Seringkali ketika kita dihadapkan pada masalah, persoalan, kadang-kadang gak selesai-selesai. Baru sakit sembuh, baru sakit sembuh. Hari ini gak punya beras, besok gak punya lauk. Hari ini bisa bayar sekolah, besoknya enggak. Dan gak ada yang nolong. Bapak ini juga tidak mencari pertolongan. Dia enggak marah, mana ini teman-teman gerejaku. Sudah tahu aku tidak bisa jalan, lagi ada persoalan mau ikut Yesus. Tidak ada seorang pun yang menolong aku. Tidak ada yang datang menghibur aku. Kalau saudara dan saya begitu, apa yang akan kita lakukan? Halah, nggak usah Tuhan-Tuhan. Masih ada Tuhan yang lain. Masih ada Bapak yang pintar yang bisa tolong aku untuk kesembuhan anakku. Masih ada orang sana yang bisa kasih duit daripada aku ngarepin orang gereja. Gak usah ke Tirtoyoso. Gak usah ke sana lagi, percuma. Seringkali kita begitu ya saudaraku ya, termasuk saya. Kadang-kadang kita gak mau fokus sama pribadi Yesus. Kadang-kadang kita memang bilang aku orang percaya Tuhan, aku ke gereja loh, aku rajin loh. Aku kasih persembahan setiap minggu. Tapi ketika kita ada persoalan, kita mulai toleh kanan. Siapa yang bisa tolong? Kita mulai toleh kiri, siapa yang bisa tolong? Dengan cara apapun gak apa-apa, sudah dikasih tahu. Ya, jangan ke orang pinter, gak apa-apa, daripada anak saya gak sembuh. Saudaraku, suatu kali saya pernah ya pergi ke katanya bapak ini memang belajar tentang ilmu di Cina. Jadi dia bisa bantuin orang-orang yang pertumbuhannya agak kurang ya. Saudara tahu kalau dia itu rada imut ya, saudaraku ya. Mungkin kalau dia nggak tahu dia bisa lebih tinggi. Jadi katanya bisa, dia bisa membuat kita bisa lebih tinggi gitu ya. Lalu saya pergi ke bapak itu. Waktu pertama ya saya nggak apa-apa, dia ditusuk jarum, saudaraku ya. Saya tahu tusuk jarum itu memang cara dari Cina. Pertama saya datang. Kedua saya datang, saya mulai nggak sejahtera. Karena apa saudaraku? Dia bilang gini, Noni nggak usah takut, nggak sakit kok. Sakitnya sudah diambil sama om. Lu mana bisa saudaraku? Yang sakit kalau dia, omnya yang ngerasain. Sekarang aja Pak Bram sakit, saya nggak bisa ngerasain. Bener nggak? Saudara bisa? Paling saya ya ikut aduh gimana ya. Tapi saya nggak bisa sepenuhnya merasakan. Kemarin ketika ini satu contoh yang konkret juga saudaraku. Dan saya akan katakan ibu itu tadi pagi ada yang namanya Bu Kuncoro. Dia punya anak yang namanya Lotar, sudah pemuda ya saudaraku ya. Beberapa tahun yang lalu dia sakit di otaknya. Sepertinya sudah tidak ada harapan, tapi Tuhan itu baik. Dia masih memberi kesembuhan sampai sekarang. Tapi saudaraku sudah diperiksa, dikontrol. Kontrolnya itu lama, nungguin dokternya sampai seharian. Dokternya cuma bilang, Bu, anak ibu itu sudah baik. Dari otak, rambut sampai kaki nggak ada masalah. Lah tapi kok nggak bisa jalan? Itu masalahnya saudaraku. Suatu kali Bu Kuncoro telepon saya, dia bilang, Bu saya mau minta pertimbangan. Kenapa Bu? Saya kan pindah nih Bu di satu desa. Nah, saya lihat di sana tuh ada seorang yang katanya pinter ngobatin Bu. Orang-orang yang datang ke dia itu semuanya sudah pada sembuh. Terus Bu, gimana ya Bu kalau saya mau bawa Lotar ke sana? Ibu tahu nggak cara pengobatannya gimana? Atau tusuk jarum, atau diurut. Kalau orang keseleo sih pinter ngurut bisa ya saudaraku, ya itu nggak apa-apa. Tapi hati-hati saudaraku, ada orang-orang yang pinter pun dia pakai ilmu-ilmu. Ya saudara, kita harus peka. Nah, lalu Bu Kuncoro bilang kepada saya, dia bilang, kayaknya sih saya lihat dia cuman pegang-pegang begitu saudaraku, enggak lama ya, terus sudah. Lah pengobatan apa itu, mana bisa kalau uratnya kepuntir ya, terjepit terus cuma dipegang-pegang sembuh. Saya bilang, Ibu, kalau Ibu enggak sejahtera jangan. Si Lotar bilang, Mama kita berdoa aja. Enggak usah pergi ke orang pintar itu. Nah itu sudah benar Bu. Ya, sekalipun mungkin tubuh kita tidak sembuh enggak apa-apa. Karena memang Tuhan berkata suatu kali kita semua akan mati. Tapi kalau kita mati kita harus bertemu Tuhan.
Roh kita harus kembali kepada Tuhan, itu yang penting. Dan ini bisa kita dapatkan kalau apa saudaraku? Kalau kita memiliki roh kebenaran dalam hidup kita. Kalau dalam setiap kehidupan kita, kita mau fokus kepada pribadi Yesus. Untuk mendapatkan pribadi Yesus ini saudaraku tidak gampang. Tidak cukup hanya dengan, yaudah aku pergi ke gereja, yang penting aku dengar firman Tuhan, setelah itu aku pulang, kasih persembahan pulang. Tapi harus ada hati, perasaan yang lapar dan haus akan kebenaran itu. Apakah saudara lapar dan haus akan kebenaran itu? Saudaraku, karena Tuhan bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena engkau akan dipuaskan. Jadi saudara mau hidup puas? Makan puas, minum puas, pakai puas, keluarga puas, anak-anak puas. Carilah pribadi Yesus, jangan yang lain. Dan ini pun harus diperlukan usaha, tidak gampang saudaraku. Sebab itu satu contoh di dalam Lukas pasalnya yang kelima ayat 18 sampai ke 19. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Amin. Saudaraku, ini ceritanya. Kalau saudara nanti di rumah baca ya, karena saya harus cerita dengan cepat. Waktu itu ada seorang yang lumpuh, mungkin dia sudah bertahun-tahun lumpuh. Ketika itu dia mendengar Yesus ada di kota itu, ya dia tinggal di satu rumah penduduk di situ, dan semua orang mencari Yesus, semua berusaha sampai rumah itu penuh, sampai nggak bisa jalan. Karena apa? Semua butuh Yesus. Semua kepengen disembuhkan, pengen diberkati dan sebagainya, saudaraku. Ketika orang ini diusung bersama dengan tempat tidurnya dan dikatakan beberapa orang mengusung orang lumpuh ini, ya, dengan tempat tidurnya. Ketika dia sampai di rumah itu, ini orang yang angkat ini bingung gimana ini mau caranya mau ketemu Yesus. Sedangkan mau sampai di pintu panggil Yesus saja nggak bisa, saudaraku, karena itu penuh dengan orang. Lalu orang-orang banyak ini yang mengangkat dia. Ya, dia dikasih hikmat mungkin ya sama Tuhan ya. Lalu dia pergi ke belakang rumah di mana Yesus ada di situ. Lalu dia panjat ya, mungkin waktu itu karena darurat nggak ada BI, nggak ada tangga kayu ya saudaraku. Caranya gimana? Ya itu orang-orang itu dipakai tangga ya, punggungnya gitu sampai dia bisa sampai ke atap rumah. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Mereka segera membuka genting 1, genting 2, genting 3. Saya ajak membayangkan saudara, kasur itu paling kecil ukuran berapa? Yang dewasa 90 kali 2 meter. Ya. Mungkin kalau dipotong ya sedikit pendek lah. Dia harus naik ke atas, dia harus buka genting itu, enggak cukup 10 genting saudaraku. Dia harus potong kayunya, usuknya. Karena kalau enggak bisa dia menurunkan orang ini di hadapan Tuhan. Tapi beberapa orang ini mengerjakannya. Ya. Dia enggak peduli, mungkin kakinya berdarah, kena kayu yang menusuk dia, kena paku ya saudaraku ya. Sampai akhirnya atap itu bisa dibuka. Dan saudara tahu orang ini diangkat dengan tali. Ya, saudara tahu bagaimana susah payahnya mengangkat orang ini, tentu berat, apalagi kalau orangnya gemuk ya saudaraku ya. Lalu sampai di atas ya dikatakan orang lumpuh ini diturunkan sampai di hadapan Yesus apa? Tepat. Bisa enggak orang ini bawa ya Tuhannya angel dicari. Ya, harus bongkar ini, harus bongkar itu, susah. Capek saya. Ya. Kasih aja sedikit-sedikit di sana, yang penting Tuhan lihat. Tapi orang ini membawa orang ini tepat di depan Yesus. Tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Saudara dan saya punya tugas ini, nanti kita akan di poin yang terakhir. Itulah tugas saudara dan saya untuk membangun kerajaan Tuhan. Membawa orang yang belum mengenal Tuhan kepada Tuhan. Mungkin seringkali kita harus korban. Kadang-kadang diajak jajan ya saudaraku ya. Atau harus main di rumah, membutuhkan banyak waktu untuk melayani dia dan sebagainya. Tapi kita melihat di sini bahwa untuk mendapatkan pribadi Yesus yang adalah roh kebenaran itu saudaraku. Itu dibutuhkan satu rasa lapar, haus, usaha yang keras, korban. Untuk mendapatkan
pribadi Yesus. Ini yang pertama. Ya, harus fokus saudaraku. Lalu yang kedua, kita harus fokus pada yang mulia. Coba baca Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sesuatu yang... Ya, Terus, sudah sampai 46? Ayat 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dikatakan saudara, hal kerajaan surga itu seperti orang yang sedang menggali tanah di ladang dan dia menemukan barang yang berharga terpendam di situ. Lalu dia segera pulang, dia mencari seluruh apa yang dia miliki, dia jual untuk membeli ladang ini. Mungkin rumahnya yang di sana juga dia jual, mungkin rumahnya besar, ya. Ini hanya ladang, saudaraku, hanya tanah. Tetapi di dalamnya ada harta yang terpendam, yang dia rasa itu sangat berharga. Kerajaan surga adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun kekayaan yang kita miliki. Tidak bisa dibandingkan dengan kedudukan setinggi apapun saudara dan saya di dunia ini. Itulah kerajaan surga. Karena itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Lalu yang kedua, dikatakan ada seorang seperti mencari mutiara. Ketika dia pergi ke kota, dia menemukan mutiara itu, lalu dia menjual seluruh miliknya. Saudara perhatikan kata seluruh. Tidak diceritakan lalu dia menjual sebagian miliknya. Ditinggalkannya beberapa keping uang perak. Tidak, tapi dikatakan seluruhnya dia jual hanya untuk apa? Untuk mendapatkan mutiara itu. Mutiara itu adalah kerajaan surga. Kerajaan surga itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Artinya kita harus membayar dengan harga yang mahal. Apa yang saudara miliki? Supaya kita bisa mendapatkan kerajaan surga. Mungkin sekarang saudara punya kedudukan. Mungkin orang tua saudara kaya. Ya. Saudara banyak dipandang orang. Sampai orang kecil pada nunduk-nunduk kalau saudara lewat. Takut saudaraku. Hormat. Tapi Tuhan bilang, biar semuanya itu dijual. Kalau sudah dijual punya enggak saudaraku? Enggak punya. Jadi sepertinya kita sudah enggak punya harga diri lagi. Dimarah-marahin kok mau sih? Dimarah-marahin. Diomel-omelin, digosip-gosipin, kamu kok enggak marah sih? Ya. Kita jual apa yang sesuatu yang berharga dalam hidup saudara yang saudara masih pegang saat ini. Kalau dikorek orang enggak bisa saudaraku. Oh, kamu berani korek aku. Belum tahu ya. Ya, seringkali kita enggak mau saudaraku kalau dikalahin orang lain. Tapi untuk hal kerajaan surga yang mulia, Tuhan berkata, jualah segala milikmu, kekayaanmu, harga dirimu, keinginan-keinginan dagingmu. Buang semuanya itu, jual sampai engkau tidak memiliki. Agar saudara dan saya punya kemuliaan, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-25 dikatakan, coba bacakan Kak Cecil. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia? Saudara sekarang punya berapa persennya isi dunia? Saya enggak ada, enggak bisa dihitung, kayak debu aja lah. Enggak punya apa-apa. Ya. Tetapi Tuhan berkata, apa gunanya jiwamu binasa? Jadi jiwa kita itu harganya begitu mahal, saudaraku. Ya, tapi seringkali kita tidak mau menghargai diri kita. Kita nggak ngerti kalau kita ini berharga.
Sehingga kita seenaknya menggunakan tubuh kita untuk hal yang tidak ada benarnya sama sekali. Ya. Kita lakukan seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kita banyak melakukan kesalahan, banyak dosa. Berarti saudara belum sama sekali mengerti bahwa hidup saudara itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, saudaraku tadi dikatakan, kita harus fokus pada yang mulia. Ketika kita fokus pada yang mulia, yaitu kerajaan surga yang sebentar lagi saudara dan saya terima. Bayar harga, saudaraku. Kadang-kadang ada anak muda yang kalau saya tanya, loh hari Sabtu kok nggak datang? Sekali-kali lah tante. Kan anak muda kan perlu refreshing. Ke kafe lah sebentar tante, nanti hari Sabtu aku datang tante. Banyak kali kita mengalahkan sesuatu yang gak ada artinya. Sesuatu yang binasa. Tapi kita tidak mau menghargai diri kita yang dipandang Tuhan begitu mahal. Lalu yang ketiga, saudaraku. Bagaimana kita, dampak dari mencari roh kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Yeremia 5 ayat yang pertama. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Saudaraku, Tuhan berkata kepada Yeremia, ya, adakah seorang yang mencari kebenaran di seluruh kota ini? Satu orang saja Tuhan bilang gak usah banyak-banyak. Tuhan bilang kalau ada satu orang saja di Semarang yang mencari kehendak Tuhan, roh kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, aku akan mengampuni kota Semarang. Tuhan juga pernah ngomong kepada Yehezkiel, dikatakan aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, yang mempertahankan negeri ini di hadapanku, supaya tak kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saudaraku, ini kita ada berapa nih? 50. Kalau Tuhan cari satu aja, gak ada yang punya hati untuk masuk dalam karyanya Tuhan. Memiliki visinya Tuhan untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Begitu sia-sianya pengorbanan Tuhan. Jadi kebenaran yang kita miliki itu, saudaraku, itu bukan hanya milik kita sendiri. Tetapi Tuhan berkata kita harus memberi dampak kepada banyak orang. Kalau ada satu orang saja yang mau berdiri di tembok. Tembok itu satu ketinggian, saudaraku. Ketinggian itu menunjukkan di sanalah Tuhan ada. Tuhan berkata kalau aku mendapati seorang yang mau masuk mencari hadiratku. Mengerti isi hatiku. Dia bilang, aku akan menyelamatkan seluruh kota itu. Tapi firman Tuhan berkatakan, aku tidak menemuinya. Saudaraku, malam hari ini, sore hari ini, Tuhan sudah sampaikan firman ini untuk saudara dan saya. Apakah kita hanya, yang penting aku sudah percaya Yesus katanya diselamatkan. Aku gak akan dihukum lagi. Apakah saudara tidak pernah memiliki hati untuk memikirkan di mana suami saat saudara ada di tempat ini? Di mana istri saat saudara ada di tempat ini mencari kehendak Tuhan? Di mana anak-anak kita saat kita mau bertemu dengan Tuhan? Dia bilang gak urusan, yang penting aku. Dengar Bapak Ibu Saudara, malam ini Tuhan inginkan kita untuk bersama-sama bisa memberi dampak. Coba kita baca satu cerita di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu.
Saudara tahu perempuan ini siapa? Nanti saudara baca perempuan ini perempuan Samaria. Saudara tahu perempuan Samaria yang diceritakan di sini itu siapa? Dia bukan perempuan baik-baik. Bahkan dia perempuan nakal. Dia punya pria idaman banyak sekali. Kalau yang biasa kita tahu, oh ya sudah lumrah lah kalau pria-pria bapak-bapak punya istri 10, 5. Yang penting setiap hari didatengin dikasih duit. Ya, tapi ini wanita ini juga sama. Dia punya pria banyak, 5. Sebab itu ketika diceritakan dia pergi ke sumur untuk mengambil air, saudaraku. Kita tahu bahwa dia tidak mau pergi di pagi hari, ya. Tapi dia cari di siang hari. Ketika orang kan biasanya kalau orang butuh air tuh pagi ya untuk mandi, untuk masak. Tapi perempuan ini karena malu. Yang saya heran dia nakal tapi dia masih tahu malu, saudaraku. Dia takut digunjing-gunjingkan orang. Dia kan perempuan nakal kan. Dia kan mengganggu suamiku. Dia mengganggu suaminya si A, si B. Saya pernah temuin begitu di sini. Kalau ada bertobat. Saudara tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Hati-hati Bapak Ibu. Kelihatannya tidak ada orang yang lihat. Anakku aja gak lihat. Suamiku lagi kerja. Istriku gak tahu di mana. Tapi ketika justru pada siang itu saudaraku. Dia mendapat kemurahan. Tuhan datang. Menjumpai perempuan Samaria ini. Sampai perempuan ini tahu, oh sungguh dialah Allah. Sang kebenaran itu. Saudara lihat, ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hidupnya diubahkan. Sepertinya hidup masa lalunya yang kotor itu dibukakan oleh Tuhan semuanya. Sampai dia, loh aku kok ternyata seperti itu ya. Betapa kotornya aku. Aku kira gak ada yang lihat. Ternyata ada Tuhan yang lihat. Dan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu mengubah hidupnya secara total. Sehingga dia sekarang menjadi perempuan yang baik-baik. Dia tinggalkan masa lalunya. Dia tinggalkan hidup dosanya. Dan dikatakan dia pergi ke kota. Dia memperkatakan perkataan perempuan itu kepada banyak orang apa yang dialaminya. Dia bersaksi, dia mengatakan aku sekarang sudah menjadi manusia baru. Saudara waktu saudara dibaptis, selamat ya Bu, hidup baru, manusia baru. Tapi kenyataannya setelah 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan dibaptis, Bapak Ibu Saudara masih baru? Seringkali kita tidak seperti Bapak tadi. Ya, kita mulai lihat kanan, lihat kiri. Kita mulai mencoba mencari pertolongan dari orang yang dekat di kita. Siapapun yang bisa kita minta tolong kepada dia. Sehingga kita sudah tidak fokus lagi kepada pribadi Yesus. Karena dialah sesungguhnya, yaitu sang kebenaran itu. Bukan manusia. Saudara mau lihat kami, hamba-hamba Tuhan. Nanti kalau saudara sudah lihat salahnya, lah hamba Tuhan ya podo wae. Nah sebab itu jangan lihat manusia. Kalau saudara fokus kepada pribadi Yesus, dikatakan ya kita akan menerima janji-janji itu. Nah saudaraku, sore hari ini biar firman ini menjadi berkat buat hidup saudara dan saya. Siapapun kita, mungkin kita tidak sehebat orang lain. Kita tidak sekaya orang yang bisa menjual tanahnya, rumahnya, membawa seluruh harta-hartanya hanya untuk mendapatkan Yesus. Tuhan tidak melihat itu, tapi dia membutuhkan hati yang lapar dan haus akan kebenaran, yang punya usaha, ya, yang mau berkorban. Saya melihat di sini kadang-kadang banyak yang sudah tua, jalan sudah susah, ya kadang-kadang hujan ya datang saudaraku. Mungkin kadang-kadang saya tidak memperhatikan. Kami hamba-hamba Tuhan juga kelewat aja gak pernah mengunjungi saudara ketika saudara sakit. Tapi kalau saudara pertahankan, wes Pak Abraham gak datang gak apa-apa. Bu Abraham gak ngelihat aku gak apa-apa. Yang penting aku mau pandang Yesus. Amin.
Yang penting aku mau cari Yesus. Karena dia adalah pribadi kebenaran yang dapat membawa saudara dan saya pada kebenaran. Amin. Shalom, shalom.